Halo, nama saya Latif Abdul Rafi dengan NIM 0515685669. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Oke, soal tugasnya ini ya, langsung saja. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Oke, ini ya, buat 2 halaman stok bahan ajar sama tracking delivery order. Oke, langsung saja ya. Sudah, ini di sini sudah saya buat semuanya dari CSS-nya, img-nya, gambar apanya, JS-nya, dan HTML-nya. Oke, yang pertama, halaman ini mengambilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Daftar stok bahan ajar untuk terdiri dari kolom dan field sebagai berikut nih: kode mata kuliah, kategori, lokasi stok safety ajar, status, catatan. Oke, itu ini saya buat ya, stok nih. Ini untuk apanya, data dari bahan ajar, data untuk form tambahan stok, kode, judul, kategori, lokasi rak, harga, stok, catatan, HTML. Oke, itu yang tadi. Dan ya, jelas sesuai ya. Terdapat fitur untuk mengedit stok data dan bahan ajar. Terdapat untuk melakukan filter stok. Terdapat fitur untuk mengedit stok dan bahan ajar. Sini ya. Untuk memfilter, untuk menambahkan data yang difilter. Ini untuk reset filter. Ini yang ditambahkan, data yang bisa ditambahkan ya, add item. Ini untuk edit item sama delete item. Oke, langsung saja kita ke next saja ya, apanya ya, bagian HTML. Pakai namanya print ini untuk pluginnya. Oke, kalau lanjut ya, ini ya informasi bahan ajarnya. Oke, di sini ada kode, judul, kategori, UPJJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Oke ya, judul pengantar ini, kategorinya UPJ-nya Jakarta, Surabaya, lokasi raknya di sini, harganya ini, jumlahnya, dan lain-lain. Di sini jumlah statusnya ini, jumlahnya dikatakan aman ini jika di atas 10, jadinya aman. Kalau di bawah 10 dia 7 tuh, 2 ini nipis. Dan jika jumlahnya 0, statusnya akan kosong. Oke, dan dulu. Ini terdapat fitur untuk mengedit stok dan bahan ajar. Terdapat juga untuk melakukan filter, sort, silakan bebas menggunakan elemen. Terdapat filter stok berdasarkan objek daerah, terdiri dari ini. Pilih berdasarkan daerah. Ini kalau belum kita pilih apanya, daerahnya, kategori belum dapat di itu. Jika kita misalnya Jakarta nih, MK wajib ini. Kalau misalnya kita Surabaya nih, Partikum, Makassar nggak ada, dan lain-lain nggak ada. Di sini kita, karena di sini hanya Jakarta nih, Partikum. Oke, next. Terdapat filter yang hanya mengambilkan jumlah stok dari jumlah safety stock dan jumlah stok untuk 0, menjadi daftar yang dapat
Ada fitur syarat untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, harga. Fitur filter dapat di-set ulang. Oke, bisa dilihat di sini ya. Ini urutkan berdasarkan judul. Nah, judul itu maksudnya dari B, D, P, dari yang huruf terkecil, huruf awal sampai huruf yang paling akhir ya. Jumlah dari yang paling dikit ke paling banyak, dan harga ini dari yang paling murah ke paling mahal. Dan ini untuk fitur resetnya. Oke, next. Next tadi ini tadi juga ya, pada usaha untuk mengurutkan berdasarkan ini tadi berdasarkan jumlah stok. Ini tadi ini ya, tampilan stok nipis. Nah, ini jadi ya stok yang nipis dan kosong akan ditampilkan di sini. Ini tadi yang tidak ditampilkan. Oke, next ya. Ini tadi terapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu. Ini yang tadi ini semua kategori belum bisa, tapi kalau kita ini bisa. Nextnya, kalau di tadi bisa lihat, kita bisa lihat di stock apps. Ini status X, ini teks. Jika item yang kosong 0 maka akan kosong. Ini kita lebih dari 10 ya, safety-nya itunya 10 ya. Jadi jika lebih kecil dari 10 akan menipis, kalau di atas 10 aman. Oke. Ini untuk edit item tadi. Ini untuk filternya tadi ya, filter UPBJJ ya, UPBJJ, filter kategori jika yang dipilih, filter stok nipis, dan ini untuk sortingnya. Oke, setelah itu tampilkan status dari stok ajar, memberikan status aman masing dalam memberikan tanda aman ataupun teks warna hijau. Tadi udah saya kasih tahu, memberikan status nipis. Terus ini memberikan status kosong, bahaya untuk teks yang merah berwarna. Terus fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil melalui validasi. Oke, ini ya. Nih, tambahkan bahan ajar. Bisa dilihat juga di sini untuk menambah bahan ajar itu ada di sini. Ada icon. Sini. Oke, kita coba ya, tambahkan aja. Oke, kita simpan. Oke, berhasil disimpan ya. Ini pemberhentian password yang wajib 75.000, 6 jumlahnya 6 nipis. Coba kita edit, bisa diedit. Ini kita buat 0. Coba buat 0. Kosong ya, merah dengan tanda merah. Dan jika kita edit lebih dari 10 atau 10 juga aman, tidak aman. Jadi 10 dan lebih dari 10 itu aman, tapi di bawah 10 itu menipis. Oke, nextnya next yaitu nomor 2 nih, tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada aturan 1, tapi di sini perlu menerapkan dengan framework Vue.js. Ini dapat kita lihat. Dapat kita lihat di ini ya, tracking HTML ini. Jadi ini kita menerapkan Vue.js nya seperti ini, view model, if, dan lain-lain ya, v4 dan lain-lain.
Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut datanya: nomor DO di mana trackner otomatis, tergenerate otomatis, DO, tahun perjalanan, sequence number. Misalnya DO ini DO 1 untuk data awal, selanjutnya akan DO dan seterusnya. Ini diisi secara manual oleh pengguna, namun diisi secara manual. Ekspedisi juga. Oke, dapat dilihat di tracking apps ini. Create app, nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan totalnya paket terpilih nih. Dan auto generate nomor DO berikutnya nih, tambah 1, jadi kan tadi kan 1. Oke, coba kita di sini kita lihat tracking pengiriman. Nah ini, karena di awal sudah yang punya Rina Wulandari itu paket UT 001, jadi yang berikutnya itu adalah 002 dan seterusnya. Oke, coba kita buat. Jadi kita coba buat name nama saya ya. Pilih ekspedisi, regulernya, pilih paket, tipe dasar. Ini kita coba di 24 ya, mulai di 24. Total harganya tambah di baru. Oke. Dan setelah saya buat paket util 002 dan tambah jadi nomor DO nya jadi 003 ya. Oke, coba kita tengok lagi, lihat lagi. Paket Banajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select untuk menampilkan nama paket. Ini tadi yang itu ini ekspedisi yang di sini tadi, paket Banajar di sini tadi ya. Situ tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of object. Paket dengan harga nih. Ini paket harga IPA langsung tahu ada IPS dasar ini. Dan tadi untuk tanggalnya, ekspedisi ini. Oke. Tadi sudah itu ya, belajar versinya. Ini untuk validasi buat kelengkapan data, auto generate nomor DO ketika submit tadi. Tambahkan ke tracking list di sini, reset, resetnya set menu awal hardware. Oke. Ya, setelah itu struktur proyeknya ada ini ya, index.html, ada stok HTML, ada tracking HTML, CSS, stok app, tracking app. CSS nya di folder CSS nya, di string CSS ada IFG nya buat gambar-gambarnya ya. JS nya ini ada data Banajar, ada stock all app, tracking app, dan ini ada apanya HTML nya, ada dashboard lagi. Oke, mungkin sekian itu pembahasan tugas 2 dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.